Luar biasa sekali nih teman-teman. Terima kasih atas semangatnya. Mudah-mudahan semangat teman-teman bisa terjaga dari awal acara hingga akhir acara nanti. Nah, teman-teman, sebetulnya ada acara apa sih hari ini? Jadi, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman di acara webinar Tips and Trick Git for Newbie. Sebetulnya ini dalam rangkaian acara apa? Nah, salah satu acara di AMA Korpu atau Amuma Management itu adalah AMA Talks, teman-teman. Jadi kita selalu mengadakan nih ngobrol-ngobrol santai bersama teman-teman. Oke, jadi kita selalu ngobrol santai bersama teman-teman dan juga kita selalu mendatangkan para speaker-speaker dengan topik yang sudah ditentukan. Untuk topik hari ini kita akan membahas Git. Bagaimana sih tips and triknya? Apa sih Git itu? Kenapa kita harus menggunakan Git? Dan bagaimana nanti prakteknya? Nah, saya ucapkan selamat datang kepada para speaker. Yang pertama ada Mas Fahmi Hidayatullah selaku CTO dari FOMO. Kemudian yang kedua kami ucapkan selamat datang kepada Mas Mardika selaku front-end development dari FOMO. Nah, teman-teman, jadi nanti kita akan ada 2 sesi. Yang pertama, kita akan mendengarkan dulu terlebih dahulu materinya seperti apa Git itu, dan juga nanti akan ada hands-on-nya. Dan yang kedua, nanti akan ada diskusi. Nah, namun jika di saat nanti speaker sedang menjelaskan, kemudian teman-teman udah kepikiran nih, mau nanya apa dan takut lupa, boleh langsung dituliskan pertanyaannya di room chat kita, atau mungkin jika teman-teman ingin menanyakan langsung di akhir acara juga boleh. Dan tentunya hari ini kita akan ada Kahoot Games nih teman-teman, akan ada 3 juara dengan total hadiah Rp300.000 untuk voucher linknya. Nah teman-teman, nanti boleh diperhatikan dengan seksama materinya karena memang nanti gamesnya akan berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Oke, dapat dimengerti ya teman-teman ya untuk rules webinar kita pada pagi hari ini. Nah teman-teman, sebelum mulai mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dapat dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai teman-teman. Kita langsung saja panggil nih, kita juga sudah kedatangan 2 speaker kita. Mas Fahmi, halo Mas Fahmi, apakah sudah bisa terhubung Mas Fahmi? Atau halo Mas Adit. Oke, halo Mas Fahmi. Gimana nih Mas Fahmi, kabarnya sehat ya Mas? Alhamdulillah. Oke, siap ya Mas Saya ya? harus pakai masker ya, karena lagi di kantor juga. Oke, siap, tidak apa-apa Mas. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mas, udah siap ya Mas untuk sharing-sharing nih ke teman-teman yang sudah hadir Mas? Ya bismillah lah, ngobrol santai aja lah ya. Oke, kita santai aja Mas. Boleh langsung share screen saja mungkin ya Mas ya? Oke, siap. Langsung dimulai nih? Boleh langsung dimulai saja Mas. Oke, siap. Misalnya di beberapa hari atau di periode. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Fahmi. Nanti saya akan dibantu oleh developer saya, Mas Mahar ya. Nah, sini kita akan kesempatan untuk berbagi sekilas aja ya. Apa sih Git itu ya? Kita akan berbagi tentang tips dan trik Git untuk para newbie. Nah, sebelumnya di sini pesertanya semuanya apakah developer? Pasti enggak ya? Enggak Mas, kayaknya Mas. Ada yang bukan developer ya pasti ya? Atau Kayaknya minimal sih, Mas, nanti yang akan membuat sebuah produk ya, meskipun kita ya dikit-dikit yang ngerti tentang pemrograman dan sebagainya. Tapi sebenarnya Git ini memang nggak hanya khusus untuk nanti digunakan oleh developer saja. Tapi menurut saya juga para tech lead ataupun nanti juga ya manajer ini juga bisa memahami lah apa itu Git itu ya. Oke, saya lanjut dulu. Perkenalkan nama saya Fahmi, saat ini posisi di Junior Innovator dan kebetulan join di program Amuba, saat ini menjadi CTO dari Evomo. Dan nanti ada rekan saya Mas Mardika Nurrahman selaku front-end developer dari Evomo itu sendiri. Lanjut. Nah, objektif kita hari ini bagaimana kita bisa yang pertama ya, why, mengapa sih kita menggunakan Git? Nanti kita spesifik mungkin use case-nya adalah use case Git untuk para developer gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa itu Git dan bagaimana menggunakan Git. Nah, nanti yang keempat ada best practice-nya menggunakan Git yang ini kita implementasikan ya di Evomo diimplementasikan, tapi ini juga diimplementasikan di Direktorat Digital Business ya di teman-teman di DDP seperti itu. Tuh, lanjut ya. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu nih.
Ada yang pernah membuat seperti ini enggak? Bahwa kita punya sebuah file gitu, folder, kita bikin sebenarnya. Ada yang pernah bikin kayak gini? Ada, Mas. Ada ya. Ini kalau nggak salah saya itu dapat informasi seperti ini dari Mas Fauzan Faisal, dulu CEO AMA. Dia bikin nomenklatur seperti ini, di mana JGL, DLV, dan seterusnya. Nah, ini harus disepakati bersama gitu kalau semuanya. Jadi ada nama file, ada versioning, RW, NR itu adalah inisial yang buat gitu ya. Ada jamnya juga gitu ya. Nah, kalau gini kita bikin file seperti ini, pasti kita harus bikin manual ya. Kita harus kirim ya. Setiap kita, oh ini versi berapa, siapa yang bikin dan seterusnya. Atau ada yang pernah buat seperti ini. Nah, kalau yang ini pasti semuanya pernah bikin nih, pas kuliah dulu. Atau sekarang masih sering kayak gini sih. Bahwa awal kita mungkin, oh ini filenya tugas akhirku, kemudian kita ubah, oh tak ganti deh, tugas akhirku fix. Terus ada lagi, oh tak bikin ini dulu, ada yang perlu saya perbaiki habis revisi, dan seterusnya. Kalau ini saya yakin semuanya pasti udah pernah bikin yang kanan ini ya, waktu zaman kuliah dulu. Saya justru ngalami yang paling kanan nih, kalau yang kiri baru ketika masuk Telkom aja. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa sih kita membuat Git gitu ya? Jadi sebuah pertanyaan, kenapa kita membuat Git? Saya coba refleksikan kepada BUMN core values. Di sini ada akhlak ya. Bahwa kalau kita hubungkan Git itu terhadap ini, bahwa semuanya akan masuk gitu ya. Bahwa kita harus meningkatkan kompetensi kita gitu ya untuk apa itu Git gitu ya. Terus Git ini juga sebenarnya poinnya adalah di tools of collaboration. Di sini ada poin namanya kolaboratif. Artinya bagaimana kita bisa membangun kerjasama. Nah, di sini mungkin nanti case-nya adalah kerjasama para developer. Ketika kita membuat sebuah produk, pasti kita nggak bisa kerja sendiri dong. Nah, kita harus kolaboratif. Nah, Git ini adalah yang menjembatani kita untuk bisa bekerja bersama tanpa ada kendala yang ada gitu ya. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, apa itu Git ya? Mungkin ada 2 poin utama Git itu. Yang pertama adalah versioning gitu. Ketika kita membuat sebuah Git terhadap sebuah project kita atau sebuah produk kita gitu. Nah, kita nanti akan bisa membuat namanya versioning. Artinya tanggal sekian kita akan membuat versi 1, kemudian minggu depan kita akan buat versi 2 dan seterusnya gitu. Nah, dengan adanya versioning ini kita akan punya ya versi dari rilis aplikasi kita gitu ya. Ataupun nanti ketika ada problem juga kita bisa ngecek ke versi sebelumnya atau ketika ada problem kita kembalikan deh ke versi sebelumnya. Atau kalau versioning ini kalau misalnya dulu di Android yang mulai dari versi Android ABCD ya, mulai dari ice cream sandwich, kemudian ada yang terakhir Nougat. Sekarang Android sudah versi berapa? Nah, itu yang salah satu implementasi Git ya. Kemudian Git itu juga source code management. Artinya nanti kita punya source code untuk produk kita, aplikasi kita bisa lakukan sebagai source code management. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, Git memiliki beberapa fitur gitu ya. Yang pasti ada yang pertama branching dan merging. Kenapa sih kok Git ini mengimplementasikan branch dan merge gitu ya? Nah, yang pertama Git itu menerapkan fitur based workflow. Artinya dengan adanya branch dan merge yang ada di Git, kita bisa membuat sebuah workflow di mana itu berdasarkan pada sebuah fitur gitu. Contoh kita mau bikin fitur login, ya kita bikin aja branch login. Itu ya. Yang kedua disposable experimentation. Nah, berkaca pada yang tadi di awal kita bikin sebuah file tugas akhir gitu ya. Kita pengen bereksperimen tapi takut lupa gitu ya ketika kita sudah merubah banyak halaman kita atau banyak baris gitu. Ternyata salah, kita mau balik, kita masa harus sampai Ctrl Z gitu. Nah, dengan adanya branch dan merging ini kita bisa disposable experimentation. Artinya developer atau kita sendiri juga bisa bikin banyak branch, kita eksperimen di branch A, branch B dan seterusnya. Kalau gagal ya udah branch-nya dihapus saja gitu. Kita kembali ke branch awal gitu atau branch master seperti itu. Nah, kemudian juga Git juga bisa sebagai role based code lens. Artinya untuk mendukung implementasi atau deployment sebuah produk, kita biasanya membuat role based code lens. Contoh Git ini punya branch default yaitu master gitu ya. Kemudian nanti aku mau bikin sebuah branch yang tak jadikan
ke fitur staging ataupun nanti ke production. Nah, ini kita bisa implementasikan seperti itu dengan adanya branch asal. Deployment di production akan hanya mengambil dari branch release, misal seperti itu. Atau nanti teman-teman developer hanya boleh ngambil dari branch develop dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh penerapan branching atau merge yang ada di Git gitu ya. Nah, kita misalnya mau bikin mobil nih. Di awal kita sudah rilis, oke, kita mau bikin versi 1.0, di mana modelnya seperti gambar ini ya, gambar kecil. Kemudian kita mau eksperimentasi nih, aku mau bikin mobil pick up yang ada belakangnya ini untuk ngangkut barang, atau yang belakang ini saya tutup aja untuk penumpang gitu. Nah, kita bisa coba bikin aja dua-duanya ini. Nah, ketika kita bikin di sini, source code yang ada di V1.1 yang atas ini nggak akan keganggu gitu ya. Sehingga kita, oke, aku mau yang mobil aja deh, yang nanti ngangkut penumpang. Udah ketika aku udah rilis versi 1.1, nah tak merge aja deh, tak gabung ke master kita. Sehingga nanti kita akan memiliki mobil yang ada penumpangnya, yang ada ini ya, dari versi yang bawah. Atau ketika mau kita bikin, ternyata mobil penumpang, mobil yang ngangkut barang tetap kita butuhkan. Udah kita rilis aja versi 1.2 yang isinya ngangkut penumpang. Seperti itu. Ngangkut barang, seperti itu. Dan seterusnya. Atau kita mau rilis mobil seperti limosin, kita rilis saja versi 1.3 seperti itu. Itu ya. Jadi Git ini versioning untuk tahap ini mau rilis versi 1.3 dan seterusnya. Nah, ini jadi apa itu branching? Mungkin kalau branching itu adalah sebuah paralel independent line gitu ya. Jadi nanti ketika kita bikin sebuah branch baru, nanti akan dibuatkan replika untuk semua source code kita. Jadi kalau kita pertama di branch master, kemudian kita mau bikin branch develop. Nah, artinya apa yang ada di branch master ini nanti akan dibawa ke branch develop semuanya gitu. Nanti ketika dari develop lagi kita bikin fitur. Nah, masing-masing branch ini nanti ketika kita bikin baru atau apa, dia punya commit ID atau ID yang sangat sudah banyak unik ya. Dan masing-masing nanti akan memiliki flow gitu ya. Ketika kita dari fitur sini kita bisa balik ke master langsung juga bisa, ataupun balik dulu ke dev, kemudian nanti dev balik ke master ini juga bisa. Artinya dia sangat independent line yang nanti dia memiliki flow atau alur dari mana dia atau nextnya kemana gitu. Itu adalah branch. Nah, tujuannya branch yang pasti untuk mengisolasi dari pekerjaan kita. Jadi untuk yang master nggak akan keganggu dengan fitur tambahan kita atau bug fixing yang kita lakukan. Ataupun kalau kita sedang melakukan bug fixing gitu ya, ternyata bug fixingnya malah jadi problem lagi gitu. Yaudah kita kembalikan lagi aja ke versi yang sebelumnya, yang versi master ataupun versi development. Itu adalah tujuannya branching. Lanjut ya. Nah, Git ini juga mengenal workflow ataupun arsitekturnya gitu ya. Fungsi atau perintah dasar yang ada dalam semua project yang menggunakan Git ya, pasti adalah kita akan melakukan CRUD sebuah file ya. Nah, atau dalam sebuah folder gitu. Nah, nanti yang kedua adalah setelah kita melakukan CRUD file, kita bisa add to staging area, kemudian baru kita commit ke local repository kita. Nah, arsitekturnya pasti ada 3 ya, Pak. Dalam satu Git, folder Git, kita punya local repository, staging area, ataupun working directory. Tapi kalau kita lihat dalam folder Git-nya, nanti ya sebenarnya kalau kita di foldernya cuman ya hanya satu file aja. Misalnya tadi file file readme gitu. Nanti ya yang terlihat di dalam struktur folder kita ya cuma satu itu. Tapi secara arsitektur nanti dia akan mengimplementasikan 3 tier arsitektur ini. Ketika kita baru melakukan CRUD nanti istilahnya kita berada di working directory. Kemudian kita sudah selesai melakukan perubahan atau penambahan fitur. Kita lakukan geser ke staging area. Dari staging area ini udah bisa nih kita komitkan lah ya ke local repository kita dan seterusnya. Nah, setelah kita misalnya melakukan git init, ini adalah file structure yang ada di Git ya. Setelah kita lakukan git init, kita akan mendapati sebuah hidden folder dengan nama .git yang isinya seperti ini ya, config, object, head dan seterusnya. Nanti di bawahnya Git ini nanti adalah file kita. Ini nggak kelihatan ya. Nah, file kita. Git arsitektur menyerupai file sistem yang ada di Linux, jadi semua perubahan source code terhadap yang kita lakukan gitu ya, semua akan disimpan sebagai metadata yang ada di folder Git. Kalau kita lihat nanti
.git ini kita mungkin bahkan nggak bisa baca apa sih isinya dari config ataupun head dan seterusnya. Tapi semuanya itu udah diatur, di manage oleh Git. Jadi kita nggak perlu bingung aja sih. Udah kita commit aja, nanti Git yang akan bikin flow-nya seperti itu. Oke, di Git juga mengenal istilahnya staging area. Apa sih staging area gitu ya? Nah, tadi di awal kita sudah sebut bahwa ketika kita bekerja membuat CRUD sebuah file baru ini, pasti dia akan nanti berada di working directory secara otomatis gitu ya. Nah, kemudian dari ketika kita sudah selesai, baru kita bisa lakukan git add ataupun nanti yang akan masuk ke staging area. Staging area ini kita nggak kelihatan sih kalau kita lihat di foldernya. Tapi nanti ketika kita lihat cek status gitu, nanti akan ada keterangannya dia di working directory ataupun di staging area seperti itu. Nah, Git ini juga bisa disebut sebagai distributed workflow. Kenapa sih gitu ya? Kalau kita mengenal subversion yang lama gitu ya, kita mengenal centralized workflow gitu. Di mana centralized workflow ini kita punya satu repository, bahkan repository ini yang dipakai nanti di sisi production gitu ya. Di mana nanti semua developer langsung melakukan perubahan terhadap set repository tersebut. Nah, di sini bahayanya adalah ketika kita punya developer baru gitu ya, developer tersebut langsung melakukan perubahan di set repository utama ya. Nah, itu cukup ketika nanti ada bug bisa mengganggu gitu ya. Nah, itu adalah centralized. Jadi satu repo dipakai rame-rame gitu. Ini centralized workflow. Nah, Git ini bisa mengimplementasikan ini juga bisa gitu ya. Tapi bahwa best practice-nya Git adalah Git itu distributed workflow. Seperti apa distributed workflow? Seperti ini. Artinya kita punya sebuah repository utama gitu ya, yang nanti dia tidak bisa diakses oleh developer. Repository utama itu hanya bisa di-clone oleh para developer. Ketika kita punya developer baru, ya udah saya ambil semua dulu repository yang ada di pledge repository. Kemudian para developer punya repository sendiri gitu ya. Nah, nanti dari repository developer tersebut baru digabungkan ke istilahnya kita sebut integration manager gitu ya. Nanti oleh integration manager tersebut ini bisa termasuk staging area ataupun development area gitu ya. Nanti kalau udah rilis ya udah masukin production baru digeser ke blazed repository kembali. Jadi ini yang disebut distributed workflow. Artinya bisa macam-macam. Itu. Nah, pun juga ada istilahnya workflow yang cukup ini ya. Kita sebutnya diktator atau letnan workflow. Diktator letnan artinya developer ini hanya boleh melakukan perubahan atau submit perubahan hanya kepada manajernya atau letnannya gitu ya. Nanti letnannya yang akan melaporkan ke istilahnya ke yang bagian integration manager tersebut gitu ya. Artinya letnan yang memastikan apa yang dikerjakan oleh developer udah aman untuk digeser, baru dia akan melakukan perubahan terhadap blazed repository melalui diktator seperti itu. Nah, artinya letnan ini juga bisa diimplementasikan sebagai divisi ya. Jadi aku ada divisi payment, kemudian ada divisi registrasi gitu ya, user gitu ya. Nanti masing-masing developer kan beda fungsinya gitu ya. Itu juga bisa mengimplementasikan diktator letnan ini. Nah, ini semua bisa diimplementasikan juga dengan workflow yang ada di Git gitu. Fitur-fiturnya yang pasti tadi ada branching, merging, staging area ataupun distributed workflow tadi. Nah, yang keempat adalah data assurance dan integrity. Setiap perubahan yang ada di branch atau di repository kita gitu. Ini nanti akan mempunyai sebuah commit ID. Nah, mana itu sangat terjaga integritinya ataupun kita bisa data assurance. Artinya dengan data assurance ini kita bisa melakukan track gitu ya. Ketika kita sudah sampai ke branch tertentu, oh ternyata kita butuh balik lagi ke branch yang pertama. Nah, ini ketika kita geser, semuanya akan ada asuransinya di Git. Jadi nggak akan kehilangan. Nah, dengan data asuransi ini, sebagai source code management, Git itu dapat berperan sebagai, yaitu tadi, lifetime source code ya. Jadi, source code sejak pertama kali kita bikin sampai nanti release versi 100.000 gitu, nanti kita bisa telusuri semuanya gitu. Seperti itu. Siapa yang melakukan perubahan, kapan melakukan perubahan, itu sudah tercatat otomatis oleh Git. Jadi ketika ada kesalahan ini, siapa yang melakukan kesalahan itu kita bisa tahu. Atau kita juga bisa tahu orang ini melakukan apa aja sih gitu ya. Itu nanti adanya fitur data assurance ini di Git ya. Git sangat kecil. Tadi file.git itu karena tidak menyimpan semua source code kita ya.
Dia hanya menyimpan perubahan yang kita lakukan gitu. Tapi kalau kita baca folder Git, kita juga nggak akan tahu sih isinya apa. Dan ketika kita melakukan fungsi-fungsi Git, ini dilakukan sangat cepat. Ketika kita bikin branch baru, meskipun kita punya source code yang sangat besar, gitu, Git sangat cepat untuk melakukan branching atau merge-nya itu sendiri. Dan yang terakhir, ya Git itu free dan open source, semua bisa menggunakan. Jadi kalau kita nggak menggunakan ini gitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa Git repository management yang umum ya, yang umum digunakan. Ada Bitbucket, ada GitHub ataupun GitLab. Masing-masing punya kelebihan ataupun kekurangan. Ya, semuanya tidak ada yang bagus, tinggal kita di area mana aja gitu ya. Kalau Bitbucket ini contohnya dia sangat powerful untuk integration terhadap Jira atau Atlassian, gitu. Slack dan seterusnya. Ini Bitbucket mungkin integrasinya cukup powerful gitu ya. Kalau GitHub ini yang sangat friendly terhadap para developer open source gitu ya. Jadi kebanyakan open source pasti menggunakan GitHub. Nah, kalau GitLab ini kelebihannya salah satunya adalah self-hosted. Dia bisa di-host ke server lokal kita. Artinya kalau GitHub dan Bitbucket ini hostnya di mereka gitu ya. Tapi kalau GitLab ini kita bisa self-hosted sendiri. Jadi source code kita nggak dipublish ke internet atau kita bisa bikin di area kita. Nah, ini bisa cukup mengamankan. Meskipun di semua Bitbucket GitHub ini ada dua tipe ya repository, yaitu yang public yang semua user bisa akses gitu ya, semua member bisa akses, ataupun yang private, hanya orang-orang tertentu yang berikan akses. Nah, public dan private ini juga sangat penting ya. Private agar ya kita nggak dicuri orang atau diketahui orang gitu. Kalau diketahui orang kan nanti juga menjadi PR kita. Kok produk kita diketahui orang ataupun nanti ditiru orang seperti itu. Jadi kita ada fitur private dan public di situ. Nah, dengan adanya fitur GitLab ini yang self-hosted, di DDS atau DDB sendiri kita ada record GitLab repository. Yang ini yang digunakan oleh semua produk-produk di DDB. Artinya ini semuanya diinstal di area Telkom sendiri, dan kita juga bisa manage. Artinya manajemen juga bisa tahu apa yang sudah dibuat atau yang dimiliki, sehingga kita bisa memiliki kekayaan kita teratur di GitLab ini. Nah, teman-teman bisa gratis daftar ke sini yang digunakan di Telkom seperti itu. Cuman untuk saat ini memang pendaftaran user harus melalui email terhadap helpdesk.dxb Telkom. Nah, di sini gitlab.pleco.id, ataupun kalau mau publik, teman-teman juga bisa registrasi di masing-masing ini, GitHub dan seterusnya gitu ya. Nah, how to using Git? Tadi udah perkenalan apa itu Git. Mungkin udah bingung ya. Kita coba deh, nanti kita akan belajar Git. Nanti silakan Mas Mar bisa dilanjut untuk bagaimana kita bisa menggunakan Git. Yang pasti Git itu practice makes perfect gitu ya. Semakin banyak sering kita mungkin pasti akan tahu, oh Git kayak gini, seperti itu. Lanjut Mas Mahar, silakan Mas Mahar. Oke Mas Fahmi, terima kasih. Paling dari aku lanjutin ya. Nah, desktop. Lanjut dari aku, selanjutnya itu demonya untuk nge-install. Paling tuh dari Git itu ada 3 platform ya, di Linux, Windows, dan Mac. Paling untuk yang pengguna Linux sih udah defaultnya udah ada Git, jadi tinggal dipakai. Kalau Mac dia tinggal Git aja terus di terminal, terus tinggal install secara otomatis. Nah, kalau pengguna Windows dia nge-install dulu di web resminya di git.scm.com. Nah, selesai di-download terus diinstal, terus ngecek versinya, Git versionnya berapa ini. Terakhir aku cek tuh yang latestnya tuh 2.29. Nah, setelah install tuh wajib harus nge-set username, git config global username dengan username kalian yang bebas apa aja, juga email. Nah, terus juga set globalisnya. Nah, terus setelah dari situ bisa ngebuat folder dengan ini sih udah wajib pakai bash sih, pakai CMD ataupun terminal. Jadinya membuat folder di masing-masing direktori, mkdir contohnya git demo, terus pindah ke direktorinya digit demo, dan kemudian nge-init untuk inisialisasi project gitnya.
Nah, untuk prakteknya paling untuk prakteknya itu dari awal yang Windows ya. Dia itu untuk simpelnya buka browser dengan cari aja Git. Nah, di Git SCM ini tinggal di sini nih, tinggal download yang oh iya sekarang 230. Ini tinggal di download aja. Bentar, agak-agak kalau. Nah, ini bakal langsung kepilih. Ini yang karena aku pakai Windows yang 64 bit, dia langsung pilih yang 64 bit, disimpan. Ini tunggu sampai selesai, cuman karena aku udah ngedownload, jadinya udah nggak usah ditunggu. Nah, untuk instalnya sih install pada umumnya ya kalau di Windows. Mungkin tinggal next aja. Cuma karena aku udah kebiasaan pakai Linux, jadinya udah include Git, jadi tinggal pakai. Nah, ini karena Windows 10 ada jadinya. Nah, ini tinggal di next. Ini saja udah secara default. Additional info. Kalau mau nambah ke desktop nggak apa-apa, bisa terus next. Foldernya Git. Ya, ini di defaultnya di Vim Editor bawaan. Let code, next lagi. Ini recommended. Yes, ya, lanjut. Enable system, ya, next. Ini masih eksperimental, mungkin nggak usah tunggu sampai selesai. Nah, untuk Mac itu sih udah secara default udah ada, jadi tinggal Git aja, ya kan? Dia kayak gini. Kalau ini emang paket terminal. Linux pun sama, secara default tuh udah ada. Tadi kan ngecek version ya, Git version. Dia versi 292. Balik ke Windows, dia masih proses. Masih. Nah, sudah mau selesai ini. Nah, kalau di Windows itu CMD-nya harus pakai Git base sih supaya lebih enak aja karena udah disediain. Nah, jadi ini lebih enak dilihat. Nah, emang agak gelap. Nah, kelihatan. Emang pakai Git, emang disarankan pakai yang free-nya supaya ngedapetin cara pakainya. Misalkan kita mau ngebuat project di data D. Jadi tinggal kalau ini tinggal cd D. Udah, nggak bisa diklik. Ketik. cd D. Dia langsung ke directory D. Nah, tadi kan di awal itu ngebuat folder ya mkdir. Mac directory membuat folder dengan nama git demo. Langsung pindah change directory ke git demo. Ini udah di dalam git demo. Nah, kalau dilihat di share ini, nah ini dia ngebuat foldernya masih kosong. Nah, terus selanjutnya inisialisasi project. Cukup git init. Nah, dia langsung nge-init dengan defaultnya dia pakai branch master yang sebelumnya masih menjelasin. Tuh. Nah, balik. Nah, itu untuk inisialisasi project awal. Jadi cukup membuat folder terus langsung nge-git init.
Nah, selanjutnya balik ke PowerPoint. Nah, iya sama ini nge-set username ini sangat perlu sih kalau mau upload ke GitLab, karena kalau belum ada ini dia bakal nyuruh nge-set dulu. Paling hampir mirip. Git config global username. Username. Ya, tip. Contoh username akun ini config global email. Ini udah, karena nggak ada error, soalnya sukses. Nah, selanjutnya lanjut. Tadi udah demo folder dan initnya. Nah, dari demo itu tuh yang kita dapat adalah install Git, terus nge-set global, set global config-nya kayak email dan username, terus kemudian nge-init project-nya. Nah, selanjutnya adalah workflow di Git-nya. Pada awal itu kan workflow-nya ya, dia menambah file atau folder langsung di working Git. Setelah itu dia git add atau ngedaftarin ke staging area, apa aja yang mau daftarin ke staging area. Setelah selesai di commit, di commit supaya terdaftar apa aja perubahannya, seperti itu. Nah, ini untuk modifnya. Nah, nanti sejak sudah selesai commit, perubahannya akan terlihat. Nah, ini praktek lagi cara workflow-nya. Balik lagi ke sini. Nah, di dalam sini kan ada apa-apa kosong. Ada ngebuat file baru, contohnya readme.md. Apakah ada? Langsung ada. Itu. Nah, kita isi di kan, karena kalau dilihat dari ini itu masih kosong, belum ada isinya, diisi echo. Ya, contohnya nama saya. Cek lagi isi, dan ya ada isinya. Nah, selanjutnya kita cek statusnya nih, ada perubahan nggak di dalam project Git demo, Git status. Oh iya, ada file baru. Nah, dan ini disarankan kalau udah selesai di git add titik itu untuk semua, atau mau satu-satu tinggal readme nama filenya ini satu-satu. Cuman supaya praktis, kalau udah yakin semuanya aman, langsung semuanya git add. Nah, ini udah. Ini berhasil didaftarin ke staging area, terus git status lagi, lihat statusnya gimana, status terakhirnya. Oh iya, tinggal di commit. Contohnya git commit nama pesannya adalah baru. Wah iya, ini berhasil gitu. Statusnya gimana? Clean. Perubahan terakhir sudah di commit, dan di statusnya itu clean, nothing to commit. Nah, terus cek lagi nih git log, sebelumnya ada perubahan apa aja. Oh iya, sebelumnya ada file baru readme. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, emang kalau belum biasa emang agak membingungkan ya, karena biasanya mungkin dari kalian yang biasanya klik-klik udah tinggal beres, kalau ini emang banyak ketik gitu. Balik. Nah,
itu summary-nya ngedata staging sama ke lokal. Selanjutnya ngebuat branch. Branch tuh yang tadi Mas Fahmi bilang, kalau awalnya kan default-nya tuh kalau git ini tuh master dia lurus. Kalau dia satu branch pasti lurus setiap perubahan commit 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia ada branch baru misalnya ke dev, ada cabang, kalau udah selesai ini pindah ke bawah lagi, ataupun kayak fitur seperti ini. Pokoknya di akhir harus sejalan. Kalau misalkan ini konflik harus disesuaikan. Nah, ini contoh komen-komennya cuma cukup panjang. Paling dari ini aku demonya cara buat branch-nya sih. Cara buat branch sama checkout. Nah, di sini kan master branch, misalkan fitur 2. Ini fitur yang kedua. Nah, terus ini udah selesai, itu tinggal di checkout aja. Git checkout 2. Di sini kan masih sama isinya ya. Readme masih sama nih. Terus kita tambahin lah. Kita coba tambahin touch. Contohnya list data echo isi mie ayam data. Kita lihat isinya ada get status. Cek lagi statusnya. Oh iya, ini selanjutnya di get add. Get add, get commit, makanan, enter, get status, udah aman. Nah, kalau lihat kita cek git lognya. Di sini yang master kelihatan di jam 10.36. Di jam 10.36 tuh ada penambahan file baru readme, terus pindah ke branch-nya fitur 2 ada penambahan daftar list makanan. Jadinya di folder ini ada 2 list data sama readme. Nah, terus kita checkout nih ke git checkout master. Kita cek lagi git log apakah sama. Nah, git lognya cuma ada ini aja, karena yang di master cuma ada perubahan file baru aja, dan cek di foldernya pun list datanya itu nggak ada, karena itu list data cuma ada di branch-nya fitur 2. Itu jadi untuk nge-versioningnya cukup gampang karena bisa dipisah. Itu untuk branching. Balik lagi ke materi. Emang awal-awal emang cukup bingung, cuman kalau udah dicoba jadi paham. Ternyata kayak gini untuk bisa misahin. Nah, dari itu yang summary-nya adalah memisahkan, kalau branch itu untuk memisahkan fitur baru. Jadi ada misalkan kalau di aplikasi kan ada fitur login, register, dashboard. Nah, itu bisa dipisahin masing-masing. Nah, kalau udah selesai tinggal di merge aja, disatuin. Dan juga untuk bug fixing, jadi bisa dipisah. Terus yang kedua untuk memudahkan kerja secara di paralel atau secara bersamaan. Terus yang ketiga memudahkan tracking dengan cara tadi kayak git log itu lognya semuanya kelihatan. Terus juga meminimalisir konflik antar developer. Kadang kan fitur A sama fitur B kalau misalkan kayak barengan konflik, jadi pakai branching ini supaya menghindari konflik. Juga CI/CD pipeline ini sih agak dalam, cuman ini secara singkatnya itu tiap nge-commit dia bakal nge-trigger suatu perintah. Misalkan misal perintah itu adalah deploy atau release.
ke sebuah server secara otomatis. Gitu ya, yang ini yang summary tadi, git branch, git commit, check out sama merge. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini itu udah perlu akun GitLab. Mungkin dari kalian untuk nyoba-nyoba bisa daftar di gitlab.com, tinggal daftar aja, itu gratis. Nah, remote itu apa? Remote itu untuk ngedaftarin lokal kita ke hostnya GitLab. Nah, itu remote, jadinya semua perubahan didaftarin ke GitLab, nanti di lokal kita bisa nge-update yang terbaru gitu. Nanti kita akan mencoba mengklon yang ada di GitLab, terus ngubah hasil clone itu di lokal, terus nge-push ke GitLab-nya. Nah, ini kita coba nih. Kita ngebuat ini ya, list data. Ubah dulu ke master. Cek. Master. Nah, ini udah di master, cuma ada satu. Nah, buka aja GitLab, gitlab.com. Ini tinggal daftar. Kalau belum ada GitLab for free, tinggal daftar. Karena aku udah ada akunnya, tinggal masuk aja. Ini emang agak cukup dalam, cuma ini apa tuh dasarnya masih dasar banget. Login, maksudnya apa ya? Lupa. Ya benar. Nah, terus ini kan udah ada akun, pasti tampilnya kayak gini. Ini lah. Sebentar. Tadi ada sedikit gangguan. Nah, ini kalau udah login tuh tampilnya kayak gini. Dashboard-nya dashboard gini. Ini untuk membuat project baru. Kalau ini list-list yang project yang pernah dibuat. Misalkan kita ngebuat project baru, contohnya ini blank aja, create blank project, terus nama projectnya apa? Yang tadi git demo telkom. Udah private, ini kan optional kayak kosong aja, terus tinggal ini ke public. Private kalau emang nggak mau dilihatin sama siapapun, atau public untuk dibuat umum, tinggal create aja. Nah, ini langsung jadi seperti ini. Cuman karena sebelumnya saya udah ngebuat project di GitLab supaya bisa dipakai bareng-bareng, pakai projectnya Get Webinar. Nah, di sini tuh kalau belum ada projectnya, masih kosong, dia ada panduannya. Kayak tadi, kayak global setup harus ngisi name sama email. Name-nya name-nya tinggal disesuaikan lagi, sesuai akunnya. Oke. Udah berubah. Nah, karena kan yang tadi kan kita kan ngebuat folder dulu ya, get webinar, terus ngebuat file atau readme, git add, git commit. Nah, karena ini kita udah ngelakuin, jadi kita tinggal nambahin remote-nya, git remote add, salin, jadi tinggal copy aja, paste. Udah, kita juga udah cek statusnya pun clean kan. Nah, udah, terus tinggal git push origin master.
Wah, login. Ini harus login lagi, oke. Nah, ini sukses. Ini kalau di refresh pasti isinya adalah readme. Nah, apakah branchnya ada? Ini belum ada. Nah, ini yang tadi dibuat, yang awal-awal itu, langsung ke daftar. Nah, dari sini kita kembali, terus kita hapus rmin rf git demo. Yes. Sekarang saya itu pegawai baru di bagian web, terus dikasih projectnya. Nah, projectnya daripada kasih pakai flash disk, mending pakai Git, karena di Telkom pakainya Flavor, hampir mirip seperti ini, mirip banget, percis banget. Login, tinggal di clone aja, ininya nih, tinggal di copy, clone HTTPS, ininya di copy URL, udah, tinggal di git clone aja, git clone, paste URL-nya yang tadi itu, enter, cek. Nah, ada kan cd git webinar, cek foldernya, terus nah ini sama, jadi ini udah terintegrasi ke GitLab, jadi kalau ini hilang masih ada cadangan di server di sini. Seperti itu sederhananya. Balik ke materi. Oh iya, ini summary-nya ada pull sama push. Tadi kan udah ngelakuin pull ya. Push itu tadi. Nah, terus kita mau ngelakuin lagi nih perubahan lagi. Contoh lagi perubahannya, mau ngubah nama Eko ke readme. Nah, sekarang tadinya Mahardika menjadi Nur Rahman. Kalau cek git status dia ada perubahan. Git add readme atau titik juga bisa. Terus perubahannya apa? Git commit. Gantian. Nah, git status. Ya kan karena lokal kan dia beres. Nah, karena ini kita udah ngedaftarin ke GitLab, pasti dia nyuruh push untuk si yang ada di GitLab itu yang selalu yang terbaru, jadi git push. Dia langsung ngupload, ngirim, langsung berubah. Langsung menjadi Nur Rahman dan last update-nya 30 detik yang lalu. Nah, dari sini pun juga bisa ngeliat track record-nya sih, dia kayak ngelakuin perubahan aja. Di mana sih Pak? Di activity, nah di samping. Nah, ini dari awal create project di ini kemarin, terus nge-push-nya, terus ada penggantian nama di sini semuanya ke tracking oleh siapa aja. Seperti ini. Gitu yang git push, balik lagi ke materi. Nah, ini yang tadi kan karena kita ngelakuin upload remote, dari remote tadi yang GitLab, dia nge-cloning, dia working beer sehingga areanya masih clean. Terus ngelakuin perubahan, daftarin nge-git add ke staging area, terus kemudian ke commit, git commit, dia ngejelasin perubahannya apa aja. Setelah itu langsung di git push langsung di-upload ke remote-nya, ke GitLab-nya supaya dapat kode yang terbaru. Nah, itu untuk prakteknya seperti itu. Nah, mungkin ini ada real time, ada sedikit tugas lah sederhana untuk ngetesting gimana sih ininya. Ini
Ini Mas kan, Mahar, oh iya Mas, repo-nya sepertinya masih private. Terus ini yang ini ya? ya, terus Private, yang Mas. kedua tadi ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana kita bisa handle konflik ya. Barangkali kita Oh bisa iya, coba bareng sehingga nanti kita bisa tahu ada konflik, kemudian kita coba atasi. boleh Mas, taruh. Ini bukannya Bu? Enggak ini. Gitu ya, tadi ada yang tanya, barangkali mudah-mudahan kita bisa berbagi bagaimana kita bisa mengatasi konflik. Tapi ini tadi saya masih belum bisa soalnya. Oke Mas, paling mau coba dulu. Ini paling dari sini sih nanti ini tinggal dicoba bareng. Oke. Paling selanjutnya dari ke Mas Fahmi. Oke. Saya lanjut ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Mahar. Oke, saya lanjut lagi. Sebentar. Itu ya. Tadi udah dijelasin oleh Mas Mahar. Top ya, nanti step by stepnya bisa diikutin. Kenapa kita? Oke. Nah ini nanti kita bisa coba ikutin, kita bisa fork kemudian clone. Kemudian kita bisa edit, commit dan push. Nah tadi ada sempat Mas Adit, tadi ada sudah beberapa pertanyaan, mau ditindaklanjutin atau gimana Mas Adit? Oke Mas Fahmi, kalau misalnya berhubungan dengan penjelasan yang sekarang boleh Mas? Boleh ya? Ya boleh. Tapi mungkin sebelum terjadinya konflik, kan nggak tahu tuh, ada beberapa yang belum tahu konflik itu apa gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah mulai kontribusi terhadap kontribusi yang misalnya produk yang sudah existing gitu ya, semuanya pasti kita akan berawal dari fork gitu ya. Fork ini adalah, nanti akan coba saya jelasin di akhir. Fork adalah blessed repository yang ditentukan gitu. Kemudian kita punya clone. Nah, clone itu nanti kita clone dari repository kita, hasil dari fork. Nah, kemudian kita edit, kemudian kita commit, kita push. Nah, beberapa kali terjadinya konflik itu karena ketika kita sudah working, atau kalau kita pakai satu remote gitu ya, dan diakses oleh banyak developer, nah kemudian semuanya mengubah, misalnya pada halaman 1 gitu ya. Nah, itu akan ada kecenderungan konflik. Apa sih konflik? Jadi konflik itu adalah kondisi ketika Git tidak bisa mendeteksi flow yang sesuai gitu ya. Karena dalam satu line ada user A yang sudah mengubah ke user B dan user B juga sudah mengubah ke user halaman yang sama. Itu akan ada kecenderungan konflik. Atau konflik itu barangkali kita push, kita commit terhadap kondisi Git, tapi kita belum pada flow yang paling akhir dari repository kita. Kayak istilahnya overlap, itu yang menyebabkan konflik. Nah, gitu ya. Konflik itu biasanya terjadi ketika kita push atau kita pull request ataupun merge request gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini sedikit tambahan ya. In case of fire, para developer pastikan bahwa ketika ada kebakaran gitu ya, pastikan harus segera git commit, kemudian git push, baru langsung tinggalkan building. Karena kalau kita melakukan perubahan di source kita sebelum kita commit, ketika memang filenya tiba-tiba mati gitu ya, ataupun korup, kita nggak bisa tuh nge-trace latest perubahan kita gitu ya. Pastikan jadi perubahan itu bisa tercatat ketika kita sudah git commit dan git push terhadap lokal repository kita. Itu ya. Nah, mungkin saya cerita dulu best practice menggunakan Git gitu ya. Yang pertama, untuk menghindari konflik juga, salah satunya adalah pastikan bahwa ketika kita membuat fitur baru, oke, aku baru mulai kerja nih. Pastikan teman-teman git latest dari version yang ada di upstream repository. Upstream itu apa? Nanti saya jelasin. Jadi pastikan ketika kita dalam kolaborasi, ketika kita, oke, aku mengambil fitur login ya. Nah, pastikan teman-teman ambil dari latest version yang ada di upstream repository. Itu menghindari konflik juga. Artinya kita pastikan code kita itu sudah sama dengan yang paling akhir gitu ya. Yang pertama. Dan yang kedua, commit often. Nah, kenapa commit often? Karena commit itu sifatnya gratis ya. Kita nggak berbayar dan file yang dihasilkan dari commit itu juga sangat kecil gitu ya. Sehingga commit itu juga bisa memudahkan kita untuk trace nih. Misal, aku barusan nambah fungsi delete
login delete user gitu. Nah, commit aja. Commit dengan pesan delete user itu. Sehingga kalau kita commit often itu kita bisa lebih mudah nge-trace dan teman-teman juga bisa baca. Manajemen yang bagian code review itu juga bisa lihat apa sih yang dilakukan perubahan-perubahannya gitu, commit often. Kemudian yang ketiga, nah pastikan ketika kita commit, kita harus kasih keterangan sih, kira-kira apa sih commitan ini gitu ya. Oh, commit ini itu berkaitan dengan penambahan warna atau penggantian perubahan warna. Nah, itu taruh aja keterangannya di situ. Gitu. Kemudian yang keempat, review change before commit. Nah, itulah kenapa ada peran di sini staging. Jadi sebelum kita melakukan commit, kita bisa nge-review dulu ketika kita sudah geser ke staging area. Staging area itu sudah pasti code kita udah di-save, kemudian udah dicatat semua. Oh, kamu merubah halaman di baris kesekian ya, di kolom kesekian. Nah, itu akan kelihatan di review commit. Seperti itu. Nah, best practice-nya juga gunakan branch untuk setiap fitur. Jadi ketika mungkin kita sepakat para developer gunakan branch develop ya gitu. Kemudian ketika developer A mau bikin fitur login, kemudian developer B bikin fitur logout. Nah, bikin aja masing-masing branch. Jadi user A bikin branch login, user B bikin branch logout, kemudian masing-masing developer merge dulu branch login dan logout tersebut ke branch develop dia sendiri, baru push. Nah, dengan keteraturan branch tersebut itu juga akan menghindari konflik gitu ya. Nah, pastikan juga teman-teman setuju terhadap sebuah workflow yang disepakati bersama. Setelah ini saya akan coba share workflow yang diimplementasikan di DDB ya, yang mana kita ada istilahnya upstream atau origin, sehingga kita bisa benar-benar distributed workflow yang tadi saya jelaskan. Nah, yang terakhir sebenarnya Git itu kan untuk menyimpan source code ya. Ini pesan penting yang harus dipahami oleh semua orang bahwa jangan berbagi atau jangan taruh kredensial itu di dalam Git. Terkadang kalau kita bikin project gitu ya, biasanya yang full stack itu kan, contoh kita bikin PHP, akses database, ditaruh di folder ini ya, init atau PHP ini dan seterusnya itu. Nah, itu biasanya sudah naruh nama DB, aksesnya, passwordnya, dan seterusnya. Nah, itu jangan dilakukan. Jangan taruh itu di Git. Nah, Git bisa menjabati istilahnya environment. Makanya kita ada staging branch tadi. Branch tadi nanti bisa diatur environment-nya, pakai kredensial yang ini gitu. Nah, jadi pastikan jangan berbagi kredensial on Git. Kemarin sempat kejadian ada developer temporary ya, yang mengadakan project cukup penting di DDB gitu ya. Dia punya GitLab record gitu. Cuman kejadiannya dia kemudian forking repo produk tersebut ke GitHub yang sifatnya public gitu. Sehingga orang umum bisa tahu. Nah, ini sangat berbahaya kalau kemudian kredensialnya juga tahu, kita bisa dibawa produk kita. Nah, itu pastikan jangan share kredensial di dalam Git. Nah, ini saya coba workflow yang kita sepakati di tim kita, IFOMO, ataupun sebenarnya juga diimplementasikan di DDB ya. Nah, kita ada istilahnya upstream atau origin. Dan upstream dan origin ini posisinya semuanya di Git remote repository ya. Jadi posisinya ada di GitLab. Jadi ada upstream ataupun ada origin. Ini berbeda link repo ya. Jadi kita punya upstream. Upstream ini kalau saya jelaskan yang blessed repository. Yang nanti repository production juga di upstream ini juga bisa pakai branch tertentu gitu ya. Nah, ketika kita ada developer baru, yang kita lakukan adalah forking dari upstream. Sehingga nanti di profile GitLab kita punya istilahnya origin, Git fork, hasil forking dari upstream. Nah, yang kita clone ke lokal kita, yang tadi sempat dicontohkan Mas Mahar, itu adalah yang origin. Nah, kita clone. Atau kalau misalnya kita download gitu ya, clone bahasanya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan lokal repository kita. Kemudian ketika kita mau menambahkan fitur ya, pastikan git checkout main branch atau git branch nama branch-nya gitu ya. Ada dua fungsi untuk bikin branch. Git checkout main ini otomatis dia akan pindah ke branch baru. Ini new branch misalnya. Branch-nya ada new branch tadi. Oke, kita lakukan perubahan macam-macam bla bla bla. Kita add lah, masukin ke staging area gitu ya. Setelah itu kita udah review dan sebagainya. Kita submit deh. Nah, kita commit ke lokal repository kita.
Nah, jadi kondisinya perubahan kita tadi sudah tercatat di lokal repository kita, tapi belum masuk ke origin ataupun ke upstream bahkan. Ya. Nah, kemudian dari situ kita coba. Nah, ketika kita sudah melakukan perubahan, pastikan kembali teman-teman nge-pull atau download ya dari upstream. Untuk memastikan apa? Memastikan developer yang lain yang misalnya sudah melakukan merge request ke upstream, kita sudah bisa dapat kondisinya. Nah, ini juga akan mengurangi konflik. Seperti itu ya. Jadi kita bisa tambahkan, ketika kita sudah origin tadi, kita tambahkan dulu upstream, git remote add upstream. Di sini. Ketika kita clone, sebenarnya default-nya akan menjadi origin. Kita bisa kok clone dari sini, tapi nanti default-nya bukan upstream, tapi jadi origin. Gitu. Jadi ketika kita clone, default-nya adalah origin, nama remote-nya. Nah, ketika kita lakukan git remote add upstream, kemudian kita pull latest perubahan yang ada di upstream gitu. Nah, kemudian kita check out ke master, kita juga bisa melakukan rebase. Rebase ini juga salah satunya adalah bagaimana kita untuk rebase adalah salah satu cara ketika terjadi konflik git rebase, Mbak. Tadi yang ada yang tanya ya. Jadi ketika ada konflik kita lakukan aja git rebase. Nanti git akan membenerin konflik kita. Atau nanti kita biasanya lakukan manual editing ya ketika ada konflik. Git rebase upstream atau master. Nah, ini upstream. Nah, dicek ada konflik nggak sih ketika kita melakukan git rebase tadi? Yes. Nah, kita harus pastikan, harus resolve. Resolve-nya bisa ada cara ya, cara otomatis pakai git rebase main continue, atau kita bisa review manual. Biasanya review manual ini dibantu oleh beberapa tools ya. Contohnya misal ke IDE ya, contohnya Visual Studio Code ataupun Git Kraken itu juga bisa untuk solve konflik gitu ya. Oke, kita kalau ada konflik pastikan kita harus git rebase dulu untuk ngecek mau mana yang mau dipakai, versi mana. Versi yang ada di lokal kita atau versi yang dari upstream. Gitu. Kalau enggak ya udah berarti perubahan yang ada di upstream akan masuk ke sini sehingga head-nya akan ada di lokal repository kita. Nah, dari sini kita akan lakukan push ke origin kita. Kalau push ke origin berarti kan nggak perlu request, ya udah ini origin kita gitu kan, kita push aja langsung. Nah, kita di sini tadi yang di awal, oke, kita akan lakukan namanya request kita akan melakukan merge request. Kita meminta perubahan yang kita lakukan di origin digabungkan di upstream. Nah, nanti akan direview oleh reviewer. Nah, biasanya di kita ada code reviewer. Biasanya code reviewer itu tech lead atau yang ditugasi untuk code reviewer atau istilahnya maintainer. Itu juga bisa. Jadi dia akan melakukan review, oh perubahannya ini. Oke, aman dilakukan. Ya udah, di merge request. Atau kalau GitHub istilahnya pull request. Seperti itu ya. Ini adalah workflow yang kita sepakati di Evomo dan ini juga beberapa dipakai di DDS itu sendiri. Jadi kita punya upstream dan origin. Sehingga ketika kita punya ini, kita meminimalisir namanya konflik tadi. Ketika kita sudah melakukan perubahan, pastikan kita harus latest upstream ini kita pull dulu ke sini. Jadi nanti kita merge di sini. Sehingga kalau konflik pun, yang ada konflik bukan yang ada di upstream ataupun ketika kita sudah origin, tapi yang ada konflik adalah masih di lokal kita. Seperti itu. Beberapa bantuan untuk misalnya di Visual Studio Code itu sudah ada fitur kita mau pakai versi yang mana kalau terjadi konflik. Otomatis dia akan buat sebuah file konflik di mana dia akan menggabungkan konflik A dan konflik B. Nanti kita bisa pilih mau pakai yang A atau pakai yang B atau bisa digabungin keduanya seperti itu. Nah, apa sih selanjutnya dengan Git gitu ya? Yang pasti Git itu bisa digunakan untuk IDE integration, Visual Studio Code, bisa digunakan IntelliJ atau Golang dan sebagainya. Bahkan Notepad juga bisa sih sebenarnya. Cuman kalau IDE itu nanti ada fitur Git-nya yang sudah bisa diintegrasikan ke situ. Kemudian juga automation kita juga bisa menggunakan Git, implementasi pipeline, CI/CD, DevOps, Jenkins, dan seterusnya itu bisa. Automation deployment, dan seterusnya itu bisa ditambahkan di Git. Nah, Git juga bisa sebagai issue tracker. Issue tracker itu biasanya di Git ada istilahnya issue ya, kalau di tadi. Jadi kalau ada issue, kita bisa submit issue, kemudian developer bisa perbaiki gitu ya. Ataupun juga masuk ke vulnerability scanner, contohnya di SonarCode, itu juga bisa untuk deteksi adanya bugs, ataupun juga code ini ya. Tipenya apa sih? Vulnerability.
Code coverage ini juga bisa dilakukan dengan automation yang ada di Git gitu ya. Ataupun bisa connect ke third party yang lain, misal notifikasi ke Slack, ke email dan seterusnya. Gitu. Itu dari saya. Mas Mahar, kita bisa coba untuk implementasi Git nggak ya? Untuk yang konflik tadi nggak ya? Materinya sudah selesai, Mas Adit? Ya, Mas. Tadi. Ya. Mungkin kalau misalnya ada untuk bisa demo tuh, Mas, yang konflik tadi, boleh, Mas? Mas Mahar, aku tadi coba ini ya. Tapi belum bisa untuk yang ini, konflik tadi. Paling sih, Mas, yang ya. Paling sih itu udah dipublish sih, tinggal di terus ditambahin Bentar ya, aku coba ya. Setelah ini kata-katanya. Soalnya kalau konflik itu memang kondisional tertentu ya. Kita kayak ngesetnya agak susah juga nih sebentar. Ini aja sih Mas diganti sama apa? Ya di atasnya ditambahkan Nur Rahman di antar yang saya ditambahin kata-kata. Harusnya bisa konflik atau enggak di tengah-tengahnya. Sebentar. Sambil menunggu Mas Fahmi dan Mas Mahar nih, boleh untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang tadi udah ditahan-tahan nih, boleh dikeluarin. Ada yang masuk nih di room chat. Mohon info Mas untuk VS Code extensionnya Git yang mana ya Mas? Banyak extension yang awalnya paket Git katanya. Oke, tak tunjukin ini ya. Aku tak screen fullnya aja dulu deh. Boleh Mas Fahmi. Jadi memang kalau kita pakai IDE, contohnya Visual Studio Code, sudah sangat banyak add-on ya, extension yang di sini ya. Extension yang ada di sini, kelihatan ya. Ini sebenarnya add-on tambahan, tapi sebenarnya yang ada di Visual Studio Code itu ini Pak, ada fitur source control. Nah, ini sini semua fitur Git sudah ada. Oke, forking. Nanti saya contohkan langsung forking ya. Sebentar. Ini berarti ini ya. Kalau di Visual Studio Code sebenarnya Pak Slamet Pardi ya. Di Visual Studio Code sudah ada untuk source control di sini. Contoh ketika ini tadi saya sudah ya, ketika saya melakukan perubahan di sini. Perubahan untuk cek ya. Nah, di IDE juga sudah langsung kecek nih. Misalnya oke, ada perubahan apa sih? Oh, perubahannya ternyata saya nambah kata perubahan untuk cek gitu ya. Kemudian di sini secara otomatis akan kecatat Pak. Kalau di sini memang sudah ada folder init-nya tadi. Nah, di sini sudah ada kecatat nih. Nah, kita bisa melakukan commit ataupun add staging, bisa melakukan button-button yang ada di sini. Contoh, oke, aku mau staging ke stage ya. Sebenarnya kita bisa melakukan plus yang ada di sini ya. Atau sebentar saya buka terminal. Ya, ini ya terminal. Nah, di sini jadi ya. Git add titik ya, ataupun kita bisa git add readme gini ya. Nah, ini ya. Git.md. Git add. Nah, secara otomatis nanti di sini akan kelihatan Pak. Ada awalnya change, dia nanti akan ke stage change di sini. Nah, ini sudah sebenarnya udah fitur-fitur Git sudah ada di IDE sebenarnya. Seperti itu ya. Kalau yang di extension, sebenarnya ini tambahan-tambahan aja kalau mau misalnya Git Kraken. Nah, Git Kraken ini untuk ngecek dan sebagainya. Tapi tanpa kita install dan sebagainya, kita sebenarnya udah kok. Git-nya itu sudah. Saya nggak pakai Git yang lain sih. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi ketika kita sudah staging kan, ini udah masuk stage karena kita cek nih, biasanya developer ngecek dulu apa sih yang berubah. Oh, ternyata aku nambah file. Oke, yaudah deh. Aku sudah sepakat ini perubahannya. Bisa lakukan git commit yang ada di sini. Misalnya tak kasih add check gitu ya. Ataupun aku bisa naruh commit itu ke sini langsung. Add check. Ini bisa langsung tak enter, dia akan commit.
Dia akan commit sendiri, sama fungsinya yang ada di sini. Nah, ini adalah bantuan Git yang ada di IDE seperti itu. Itu ya Pak, mudah-mudahan menjawab. Jadi Pak Selamat tadi tanya kira-kira apa. Terus ada pertanyaan CIDJ pakai Git. Tadi yang masalah ini ya Pak Heri Prabowo. Apa bedanya forking dan clone? Oke, saya kembalikan ke web saya. Apa bedanya forking dan clone ya? Forking itu adalah bagaimana kita bisa nge-copy repo antar Git, Pak, forking. Jadi kayak kita mencabang gitu ya. Fork itu kan dari kata garpu gitu ya, kayak fork. Jadi kita ngecabangin apa yang tadi upstream ini lebih ke arah repository production ya, yang disepakati kayak tadi blessed repository. Fork itu tujuannya untuk itu tadi developer punya hasil forking yang ada di repo dia, yang ada di ini. Bedanya adalah dengan fork, kalau fork itu posisinya ada di repository remote. Nah, kalau clone itu ibaratnya adalah remote. Nah, posisinya berbeda Pak ya. Jadi ketika clone itu bedanya adalah dia akan download yang ada di remote ke lokal kita. Jadi kalau fork, apa yang kita fork itu belum masuk di folder laptop kita misalnya gitu ya. Tapi kalau udah clone, apa yang ada di origin semuanya akan di-download masuk ke laptop kita. Jadi kita bisa tahu folder-foldernya apa saja itu kalau kita udah clone gitu. Di yang di sini. Itu mudah-mudahan menjawab perbedaan fork dan clone ya. Jadi positioningnya beda. Kalau forking itu kita sama download, cuman posisinya masih di remote gitu. Dan bedanya ketika kita forking, kita bisa tahu nih Pak sebenarnya codingan saya itu diakses oleh siapa aja sih. Nah ini ya, ketika aku mau fork nih, ini kan punya Mas Mahar ya tadi ya, punya Mas Mahar untuk ini. Aku forking ketika fork, clone ini kan clone ya, berarti download ya. Kalau yang forking yang ini. Bedanya ketika forking, nanti kita tahu code kita itu sudah di fork oleh siapa. Oke, aku taruh ke sini aja deh. Mas Fahmi yang ke-share VS Code-nya. Oh, VS Code-nya yang di-share ya? Tadi aku matikan dulu. Stop share. Aku tadi share screen semuanya harusnya. Oke, screen-nya. Oke. Nah, ketika kita fork Git webinar tadi, project Git webinar tadi, itu akan berubah ke remote saya, yaitu Fahmi Hidayatullah. Sedangkan kan tadi Mahar ya. Nah, itu. Kita fork, kemudian kita baru clone. Ini, oke, aku coba konflik di sini. Ini udah bisa nih, Mas Mahar. Oke, aku coba. Ini hapus dulu. Trial konflik ya. Mudah bisa ya. Trial konflik. Bentar, aku coba trial konflik. Mas Mahar coba. Oh, tapi karena pakai forking nggak bisa ya. Kalau pakai forking itu sangat jarang terjadi konflik sih. Ya. Paling mas sederhananya ini sih masih langsung nge-clone aja dari after aku tinggal nge-request. Ini kan? Clone. Harus di. Udah ya. Itu Pak bedanya ya tadi sudah terjawab ya Pak. Siapa yang bertanya? Sorry. Ada Kak Heri. Pak Heri Prabowo. Ya betul. Terus ada dari Mbak Ria Anggra ini ya. Sebelum itu ada nanya nih Mas. Setelah Kak Heri ada yang nanya ke aku private dari Kak Arsi katanya. Kalau update lokal repo dari upstream, branch-nya ikut ke update nggak ya? Ulang, tolong pertanyaannya ditulis deh. Oke. Aku up ya Mas ya. Mungkin tadi lupa dan. Oke. Paling Mas aku jawab yang ini ya, yang CI/CD. Nah, sudah aku up Mas Fahmi. Kalau update lokal repo dari upstream, branch-nya ikut ke update nggak ya? Oke, pastinya ketika kita update lokal repo dari upstream, kita tentukan branch mana yang mau di pull ya. Ini tadi aku udah forking ya. Udah coba.
ls. Aku contohin ya. Berarti kalau gitu jawabannya tergantung branch mana posisi kita. Kalau branch-nya berbeda, biasanya update lokalnya gagal. Kalau misalnya kita full develop dan branch kita develop, ataupun kalau branch di tempat kita belum ada, otomatis ada branch yang dari upstream-nya. Gitu pertanyaannya Mas Adit. Jawabannya. Mungkin bisa dikonfirmasi nih deh ke Arsi. Kak Arsi betul ya? Kak Arsi ya? Halo Kak Arsi, apakah masih bergabung? Iya Mas, itu Oke ya. maksudnya Aku tuh contohin kan dulu Mbak ya. Iya boleh. Oke, ini kan di layar saya sudah ada ini ya, Git base-nya tadi. Saya sudah punya origin atas nama saya sendiri gitu ya. Kemudian saya coba ini, nah ketika default kita udah kelihatan ini dari mana. Ini aku coba ini tak ganti ini, kita git remote add upstream. Oke, nah, git. Nah di sini kita punya dua remote, origin dan upstream. Kita coba git upstream master ya. Nah, otomatis dia di branch kita juga keubah karena posisi kita ada di branch master. Ataupun kalau kita full develop, full upstream develop. Kalau di tempat kita belum ada develop, otomatis branch kita akan jadi develop, Mbak. Gitu. Karena dia nggak ada develop, jadi nggak ada nih. Atau kayak gini. Itu Mbak jawabannya sih. Oh, jadi branch di mana kita full ya? Ya, tergantung kita nge-pull-nya dari mana. Ataupun kalau semuanya, berarti semuanya akan ke-update juga sih. Mas, makasih. Oke, lanjut mungkin ya Mas untuk pertanyaan selanjutnya nih. Yang mana Mas? Berarti yang CICD tadi ya? Kak Ria Anggra ini. Kak Arya Anggra. Mas Mar mau jawab yang Arya Anggra tadi? Boleh Mas. Paling untuk CICD itu untuk best practice-nya ngikutin sesuai dari ininya sih, dari masing-masing project-nya. Misalkan kita pakai GitLab, boleh pakai GitLab Runner, tinggal dibaca dokumentasinya. Untuk GitHub bisa pakai GitHub Action, itu udah ada, praktis juga. Paling itu sih, tinggal dibaca lagi fitur masing-masing Git-nya, GitLab, GitHub. Sederhananya gitu. Tambahan kali ya Mas Mar. Tergantung kita, environment kita gimana. Kalau di CICD-nya kan kita pakai Jenkins. Nah itu kita GitLab Runner bisa dipakai. Jadi best practice-nya tinggal sesuai kondisi aja. Yang disepakati bareng-bareng sih sebenarnya. Kalau sepakat sebenarnya CICD-nya akan jalan. Itu ya Mas Mahar. Iya Mas. Menjawab Mbak Ria? Halo Kak Ria, apakah terjawab? Oke, mantap. Terima kasih ya. Oke. Ini ada dari DSC, Mas Witarga. Apa ya Pak Witarga? Bedanya clone dengan SSH atau HTTP apa? Sebenarnya kalau HTTP kan ya over HTTP port ya. Kalau SSH berarti pakai port SSH. Nah, bedanya apa? Kalau SSH itu kita harus setting dulu. Kita harus setting SSH. Gimana caranya? Biasanya di sini ada nih. Kalau kita mau request SSH itu kita harus punya SSH kita dulu. Aku contohin yang ada di Playcode aja kali ya. Nah, setting. Di sini kita ada setting. Nah, kita harus pastikan laptop kita atau device kita sudah punya SSH keys yang didaftarkan ke sini. Nah, gimana caranya? Kita di sini sudah ada ya, bagaimana kita generate SSH dulu. Itu SSH yang ke Playcode ini, nanti tinggal disesuaikan mau pakai SSH key yang mana, emailnya yang mau dipakai apa, gitu ya. Biasanya sih yang banyak SSH ini sih yang kita pakai. Kemudian nanti itu kita jalankan di sini. Ya, ini bisa nih. Contoh ini ya. Di SSH ini juga bisa. Ini kita bisa lakukan di lokal kita.
enter, misalnya gitu, nanti akan ke create SSH, sudah. Terus setelah kita ke create SSH di lokal kita copy nih. Nah ini kan tadi generate ya, akan ada file SSH di sini gitu ya, dan sebagainya, enter, misalnya nggak pakai nama, no. Jangan. Itu ya, karena saya sudah punya SSH, saya buka nih file ID RSA ini, saya buka, terus SSH tersebut saya implementasikan ke sini Pak, saya copy langsung ke sini, tadi hasilnya tadi. Saya copy, saya kasih nama, misalnya SSH 273 gitu ya, terus bisa expire sampai kapan. Kalau yang tadi dengan HTTP, ketika kita biasanya mau pull, itu minta ini, username sama password HTTP. Tapi kalau SSH, ketika kita sudah add sekali, ketika kita pull ataupun push, nggak usah pakai key lagi, sudah langsung ngecek sendiri. Seperti itu bedanya. Jadi kalau dari sisi keamanan, kalau kita bisa menjamin environment kita nggak diakses orang-orang, ya ketika kita git pull, git push, enak pakai SSH memang. Lebih aman pakai SSH. Daripada kita harus tiap pull atau tiap push harus masukin password gitu. Ini karena saya sudah nge-add SSH ke Playcode ataupun ke GitLab saya, sudah langsung otomatis git pull dan seterusnya ada jalan otomatis gitu. Itu Pak, yang bertanya siapa? Lupa. Ada Kak Witarko ya, betul nggak sih? Pak Witarko ya? Kak Witarko, betul. Ya, Kak Witarko ya. Itu jawabannya Pak, beda SSH sama HTTP. Cukup menjawab ya? Halo Kak Witarko, apakah sudah menjawab Kak? Oke. Lanjut ya. Lanjut Mas. Mau tanya gimana cara commit hanya file-file tertentu? Oke. Tadi dicontohkan git add titik ya, kalau commit semuanya gitu ya. Mas Mar mungkin tadi udah nyontoin belum yang git file tertentu? Karena satu file Mas, jadinya aku cuma manggil git add readme doang. Itu untuk satu file. Gampangnya kalau file-file tertentu, Mbak, tadi kalau kita pakai IDE, mana IDE tadi? Nggak bisa. Karena pakai IDE, sebenarnya di sini tadi ada pilihannya, kita mau add yang mana. Ini aku coba tambahin file lagi ya. Git webinar, readme.md gitu ya. File lagi misalnya readme2.md gitu ya. Kemudian yang ini kita ganti Nur Rahman Mahardika gitu ya. Tak save. Kemudian yang readme 2. Oke. Yang readme 2 tadi tak tambahin. Ini file readme baru. Ya. Nah, di sini kalau mau milih file tertentu, ya tinggal bisa klik tombol plus ini. Aku mau yang ini aja yang tak submit, tak staging, tak commit. Yang di commit adalah file-file yang sudah masuk stage. Jadi pertanyaannya mungkin sedikit diganti bahwa kita mau commit file-file tertentu, berarti kita harus stage dulu file-file tertentu yang mau kita commit. Begitu jawabannya, Mbak. Tinggal mau dipilih ini, tinggal di plus-plus saja, ataupun pakai yang di sini juga bisa git add nama filenya. Gitu. Jadi kalau gitu udah jawab. Gimana nih Kak Ahmad ya yang bertanya, Kak Ahmad Syarifuddin Siva. Halo Kak, apakah sudah Kak menjawab atau perlu ada yang dikonfirmasi lagi nih? Mumpung masih ada Mas Fahmi dan Mas Dika. Jadi kalau gimana caranya commit hanya file-file tertentu, pastikan kita staging file-file tertentu tersebut terlebih dahulu. Halo. Kita commit. Oke. Gitu Pak Mas Syarifuddin. Iya Mas, mau tanya. Kalau yang saya maksud itu kan kalau kita nge-build project kan biasanya ada file auto generate. Nah, itu gimana caranya biar kita nggak ikut ke commit gitu. Biasanya kan auto generate itu kalau kita ikut ke commit biasanya jadi konflik lah. Ya. Oke. Kalau kita nggak mau konflik gitu ya, nggak mau commit file yang auto generate, yang mungkin itu hanya kondisional di lokal kita, di Git ada istilahnya file.gitignore. Kita lupa jelasin juga ya Mas Mahar ya. Jadi kita contohin yang ada di Visual Studio Code di sini ya. Di file Git kita di remote di sini ya, kita bisa tambahkan istilahnya ini ya, namanya new file.
Kita sebutnya .git ignore. Nah, file-file yang nggak akan kita commit itu kita tambahin aja di git ignore, Mas. Itu jawabannya, Mas. .md. Oke, kita save. Udah. Nanti secara otomatis di IDE kita readme.md ini nggak akan ke commit gitu. Atau mau nge-ignore satu folder, bisa langsung dimasukin aja nama folder. Nama folder / bintang. Gitu. Jadi implementasinya menggunakan git ignore kalau kita pengen mengignore file tertentu. Contoh biasanya ketika kita ngetes di lokal kita itu kita kan butuh secret key atau credential itu ya. Nah, yang pasti credential harus masuk di sini. Biasanya saya akan di .env. Nah, itu nanti credential nggak akan ke submit gitu. Cukup menjawab? Siap, Mas, sudah menjawab. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Lanjut, Mas. Pertanyaan berikutnya. Dari Kak Kadek Anggrian M. Newbie izin bertanya katanya Mas Fahmi, untuk dunia pemrograman, Git sangat membantu dalam hal file versioning. Namun untuk dunia non-pemrograman, apakah Git juga bisa diimplementasikan? Untuk versioning file non-text seperti Excel dan PPT, mungkin pendekatannya seperti fitur version history di Gdocs. Mohon infonya katanya Mas. Oke, kalau saya baca-baca, sebenarnya bisa juga diimplementasikan, Mas. Kita kan bisa juga commit, PPT, dan sebagainya. Cuman memang kekurangannya nanti saya belum ini kalau kita ngupload PPT gitu ya ke GitLab kita, gitu, itu nggak bisa kelihatan mana yang harus diubah sih. Cuman kita bisa nge-download satu file tersebut. Kalau saya baca-baca contoh di Atlassian, ya kita bisa aja implementasi Git untuk desainer, Git untuk tim marketing, itu juga bisa. Untuk implementasinya perlu kita coba bareng-bareng sih. Cuman pasti filenya akan masuk ke sini sesuai commit terakhir gitu ya. Cuman kita nggak bisa, kalau biasanya kalau di GitLab ataupun di pertanyaan contoh kita upload Git code ya, perubahannya itu bisa kecatat di sini, Mas. Kita bisa melihat detailnya di sini. Tapi kalau file misalnya PPT itu nggak bisa. Tapi kita bisa download aja. Aku mau pindah ke commit yang sebelumnya. Ketika kita download dari commit yang latest misalnya ini dan ini, itu filenya udah beda. Jadi secara file sudah beda semua sih. Cuman kita kekurangannya mungkin nggak bisa lihat perubahannya di bagian yang mana. Mas Kadek ini senior saya sebenarnya, sepertinya ya. Jadi bisa, Mas, kita coba aja sebenarnya kalau gitu jawabannya. Oke, gimana nih Kak Kadek? Apakah cukup atau ada yang perlu dikonfirmasi nih ke Mas Fahmi dan Mas Dika? Cukup, Mas. Pamit. Oke, cukup ya Mas ya? Yuk. Oke, Mas Fahmi, kita masih ada waktu nih 10 menit lagi untuk sesi diskusi. Mungkin yang tadi apakah sudah bisa ditampilkan yang konflik? Ya, Mas Mark sudah nyoba belum ya konfliknya ya? Aku tambahin sih. Aku tambahin baru. Sambil nunggu juga nih mungkin teman-teman yang pada newbie juga nih, mungkin boleh ya Mas Fahmi ya nanya ya, nggak ada pertanyaan yang konyol gitu ya Mas ya. Apapun boleh ditanyakan, mumpung masih ada Mas Fahmi nih. Tadi pertanyaan Mbak Ria ya. Kalau manage konflik, pengalaman saya manage konfliknya itu manual, Mbak. Manual itu artinya ya udah file yang konflik mana, kemudian file yang upstream mana, saya compare aja teksnya di teks editor yang lain, gitu. Jadi cukup tricky juga ya kalau kita pakai Rebase. Mas Fahmi, coba deh nambah kata di baris baru. Ya, aku coba close dulu. Terus di push, terus di upstream dulu. Remote main V ya, ini ya dari sini ya. Ya, tapi nambah dulu, baru di save terus di pull supaya ada konflik. Ini punya tadi kan ya terminal. Gini Mas Mar, kan ini tadi ya.
ada, terus git pull upstream master ya. Ditambah 2 aja Mas, baru di pull. Ngelakuin kebalikan. Git commit ya. Terus ini ya, saya melakukan perubahan ke master saya. Ya. Oke, setelah saya melakukan git push, saya harus melakukan merge request. Ini ya merge request, contohnya merge request. Kemudian saya merge request di sini. Nah, tujuannya tadi fork adalah ketika kita fork, kita bisa membuat itu sebagai target branch. Ini tadi saya master ya. Ini master. Oke ya. Counter branch. Nah, kita bisa trial konflik. Kita bisa perubahannya apa saja. Ini ya. Nur Rahman ini ya. Harusnya nanti kayaknya konflik. Oke. Konflik nggak, Mas? Nah, ini ya, ada konflik ya. Karena tadi saya ngubah file readme-nya Mas Mahar dengan nama tambahan Nur Rahman Mahardika ya, yang readme empty ya, atau konflik. Nah, ini ya, Mas Mahar nggak bisa nge-merge. Terus yang saya lakukan adalah saya harus git pull upstream master ya. Oke. Nah, secara otomatis IDE saya akan deteksi yang adanya konflik. Ini ya. Oke, adanya konflik. Merge konflik di readme. Automation merge failed karena konflik kita harus milih nih. Fix konflik dan commit hasil yang baru. Nah, di IDE kita ketahuan nih, mana yang sih yang berubah gitu ya. Nah, ini kelihatan ya. Bahwa kita tinggal pilih aja mau pakai yang current change atau yang incoming change. Incoming change-nya adalah yang dari upstream berarti kan. Atau kita bisa akses keduanya. Nah, ini salah satu cara untuk manage konflik ya. Oke, aku mau pakai keduanya aja deh. Ya udah pakai keduanya. Semuanya masuk berarti. Dan tadi kan saya nambah Nur Rahman jadi Mahardika. Mas Mahar, nambah baris 2, 3, dan 4 gitu ya. Artinya kalau saya pakai current change, berarti cuma ada Nur Rahman Mahardika. Tapi kalau saya pakai incoming change, yang ada cuma Nur Rahman, baris 2, baris 3, baris 4. Kalau saya pakai accept batch change, berarti masuk semuanya. Oke deh, semuanya deh tak submit ya. Tak save. Ini tak save. Lagi saya lakukan git add titik. Dan git commit. Resolve konflik. Oke, git push origin master. Oke. Nah, ketika kita sudah merge request, kita nggak perlu merge request lagi sebelum merge request-nya di close ataupun di accept gitu ya. Karena kita sudah commit, yang awalnya di sini commit-nya 1, ketika kita di sini, nah commit-nya jadi 2. Ini aku approve ya Mas ya? Hah? Aku merge nih ya? Nah, ini sudah ready to merge ya, tadi nggak ada konflik ya. Kalau di tampilan ini. saya, Mas Mahar sudah ready to merge automatically gitu. Ask someone with access to this repository. Jadi tadi sudah saya merge ya, yang tadi awalnya di sini trial konflik, kemudian sudah saya resolve, masing-masing sudah punya ID commit. Dan kalau kita bisa lihat yang ada di sini, perubahannya kelihatan. Perubahannya apa saja? Jadi perubahannya sudah terakhir. Jadi saya nambah Nur Mahardika dan sebagainya. Silakan di merge Mas. Sudah Mas, tinggal di project overview, tinggal dilihat. Oke, gitu. Itu tadi semoga menjawab ya. Trial konfliknya ini udah di merge nih berarti ini. Udah merge ya. Kata Nabila, mantap Mas Fahmi, katanya panutanku.
Kita juga terus belajar sih kalau Mas Hamid. Cuman gini ya, beberapa kalau memang codingan misalnya JS ataupun PHP dan sebagainya itu kan pasti ada kurung kerawal dan seterusnya itu ya. Biasanya kalau kita konflik itu harus benar-benar kita perhatikan, jangan sampai kita kekurangan tutup atau kelebihan bukaan gitu ya. Karena ini nggak ada bahasa pemrograman, jadi gampang aja di merge gitu. Implementasinya memang cukup susah ketika kita ada konflik. Makanya kenapa kita terapkan yang model ini, biar kita minimalisir konflik yang ada di upstream ataupun di origin. Kalau yang ada di konflik berarti yang ada di lokal kita aja, seperti itu. Ini. Itu, Mas Adit, ada lagi kan pertanyaan? Oke. Nampaknya untuk yang di room chat sudah terjawab semua nih, Mas. Kita masih ada 2 menit. Boleh dong teman-teman, jika ada yang mau bertanya, 1 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi diskusi. Boleh, mumpung ada kesempatan nih. Ada speaker, ada Mas Fahmi sama Mas Dika. Atau mungkin udah jelas ya dengan penjelasan tadi. Mungkin tadinya mau nanya, tapi udah keburu kejawab mungkin sama pertanyaan yang sudah diajukan temannya. Oke. Kalau misalnya mungkin sudah jelas sama sudah cukup, boleh dong teman-teman kita beri jempolnya, reaction-nya untuk Mas Fahmi sama Mas Dika. Seperti yang sudah saya lakukan, kita beli reaction jempolnya untuk Mas Fahmi dan Mas Dika yang sudah memberikan materinya. Wah, tadi Mas Dika malah ngasih love ya, Mas ya. Luar biasa. Oke, sudah banyak nih yang memberikan reaction. Terima kasih banyak Mas Fahmi sama Mas Dika atas ilmunya yang sangat luar biasa nih untuk teman-teman. Oh iya Mas, untuk materi Mas, linknya mungkin boleh di-share sekarang mungkin ya ke room chatnya. Update dulu deh. Oh boleh. Nanti tak kirim ke Mas Adit dulu, nanti bisa dikirim ke pesan saya. Oh boleh. Atau tak taruh langsung di chat sini Mas? Boleh, di sini juga boleh Mas, tapi mungkin nanti jadi pas setelah update juga langsung ke update. Jadi dikirimnya link drive-nya saja. Upload di chat dulu deh. Boleh. Oke, teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan juga mungkin bisa nanya ke Mas Fahmi nih Mas. Di luar forum. Oh, tentu. Boleh silakan. Nanti juga recordingnya juga tentu saya akan share teman-teman. Jadi nanti saya save dulu setelah berakhir webinar ini. Nanti saya blast juga nih ke teman-teman. Nanti melalui WhatsApp. Jadi mohon maaf nih kalau WhatsApp-nya nanti banyak saya ganggu gitu. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita mau games dulu nih sebelum berakhir acara webinar hari ini. Jadi kan tadi udah nih serius-serius kita implementasi nih di games Kahoot. Mungkin Mas Dimas, halo, boleh dibantu Mas Dimas? Oke, Mas. Tadi bentar ya. Oke. Kita share screen. Nanti akan ada 3 pemenang nih, teman-teman. Total hadiahnya Rp300.000 untuk voucher link aja. Lumayan untuk makan siang atau makan sore. Tergantung jam berapa nanti di transfernya ya. Oke, kita sambil menunggu Mas Dimas nih. Jadi sambil recall lagi teman-teman, jadi acara webinar ini adalah salah satu acara yang termasuk ke dalam rangkaian acara Amatox gitu. Jadi Amatox itu salah satu program di Amuba Management yang tujuannya itu kayak sharing-sharing santai, kita berbagi ilmu bersama, menghadirkan speaker-speaker yang luar biasa gitu bagi teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga bisa request siapa sih yang ingin dihadirkan, mau ngobrol topik apa juga gitu. Oke, teman-teman sambil menunggu Mas Dimas nih, saya kirimkan. Oke, Mas Fahmi sudah kirimkan ya untuk PPT-nya materi hari ini. Terima kasih Mas Fahmi, teman-teman boleh langsung di-download. Kemudian saya juga sudah kirimkan nih teman-teman link feedback-nya nih, boleh dibantu untuk diisi. Itu akan sangat bermanfaat bagi kami selaku panitia, juga Amuba Manajemen untuk mengadakan event-event ke depannya. Karena di dalamnya juga nanti kita akan mendapatkan aspirasi dari teman-teman webinar apa sih yang ingin teman-teman ikuti atau adakan di acara selanjutnya gitu. Oke, mohon maaf tadi saya kirimnya private ke Mas Fahmi. Nggak kelihatan. Oke. Kayaknya aku juga salah deh. Mas, aku juga salah nge-share filenya. Oh iya, Mas Fahmi juga kayaknya private saya ya, Mas ya. Oke. Di everyone saja. Sebentar. Makanya aku kok agak yang aneh. Mas Dimas yang host aja, boleh.
Apakah sudah, Mas Dimas? Oke, teman-teman, sekali lagi saya sudah kirimkan ya. Untuk form feedback-nya tuh di room chat-nya mohon diisi. Sangat Ya, saya juga sudah kirimkan filenya ya. Oke, sudah Mas. Sudah ada, Mas. Yang klasik, Mas Dimas. Kita mau main game nih. Kita menunggu admin Kahoot-nya. Nanti teman-teman langsung jawab saja. Pertanyaannya seputar webinar Git juga. Nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang fun ya. Oke, boleh langsung teman-teman join di game pin-nya 944-4707. Akan ada 3 pemenang dengan total hadiah Rp300.000 untuk voucher link aja. Oke. Untuk Mas Fahmi sama Mas Dika, mohon maaf tidak bisa ikut. Karena kalau Mas Fahmi sama Mas Dika ikut, kayaknya hadiahnya untuk Mas Fahmi sama Mas Dika. Sudah ada Kano Pandit. Wah. Kalau misalnya teman-teman percaya diri, boleh bisa username-nya juga menggunakan nomor link aja-nya juga boleh. Biar nanti juga kami memudahkan, tapi kalau misalnya sudah terlanjur menggunakan nama, tidak apa-apa. Kita tunggu selama 2 menit, teman-teman. Sekarang 11.44 sampai 11.46 nih. Untuk teman-teman dari 119 yang masih bergabung di webinar ini untuk join di Zoom, mohon maaf, di game Kahoot ini. Wah, sudah 30 orang nih. Jangan takut nanti kalau misalnya, wah takut pertanyaannya susah atau gimana, nggak usah takut. Coba-coba juga nggak apa-apa, cap-cip-cip juga nggak apa-apa. Jadi kan nanti juga ketahuan ya teman-teman, maksudnya, oh saya ngertinya di materi yang nomor 1 gitu. Oh saya belum mengerti nih mengenai materi A atau mengenai materi B gitu. Jadi nanti bisa dievaluasi lagi ke depannya. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya belum sempat ngisi link feedback-nya, boleh nanti dikopikan link feedback-nya, jadi nanti diisi setelah webinar ini, setelah usai juga tidak apa-apa. Kita tunggu Mas Dimas 1 menit lagi ya Mas Dimas ya. Untuk teman-teman yang lain bergabung, kita tunggu, masih ada waktu 1 menit. Boleh teman-teman yang masih join di webinar Tips and Tricks Git for Newbie ini, jangan sampai kelewatan, 1 menit lagi. Lumayan hadiahnya untuk makan siang, atau makan malam, atau makan sore. Yang baru bergabung boleh, jika ingin langsung ikut game Kahoot-nya, dengan game pin 9444707. Wah, luar biasa, sudah 54. Ternyata memang semangat teman-teman masih bisa dijaga ya dari awal acara hingga akhir acara. 30 detik lagi nih teman-teman, kita start. Wah, sudah banyak juga yang menggunakan username, menggunakan nomor link aja. Mudah-mudahan menang ya teman-teman. Kita seru-seruan aja di sini. Boleh Mas Dimas, kita start saja Mas Dimas. Ada 10 pertanyaan teman-teman. Semua tentang tips and trick Git for Newbie. 7 pertanyaannya tentang materi, 3 pertanyaannya pertanyaan fun. Oke, ini pertanyaan nomor 1 nih. Perintah apa yang digunakan untuk melakukan inisialisasi sebuah repositori Git yang baru? Wah. Ada merah, kuning, biru, ada hijau. Wah, luar biasa sekali. Dan jawabannya adalah oke, yang biru. Kak Rudi kenapa nih? Kak Rudi nampaknya terkejut dengan jawabannya Kak Rudi. Oke, 43 menjawab dengan benar. Wah, peringkat 1 dipimpin oleh nomor link aja dengan belakangnya 08. Luar biasa. Kita next nih, Kak Dimas. Masih banyak nih kesempatan untuk memenangkan poin. Pertanyaan nomor 2, perintah apa yang digunakan untuk melakukan staging sebuah file atau menambah file ke staging?
jawabnya. Nampaknya tadi pas materi teman-teman fokus sekali ya. 1 detik, jawabannya adalah Git add. Betul ya Mas Romi, jawabannya Git add? Betul, Git add nama file atau Git add titik ya. Oke, wah tergantikan Kak Novandit naik nih. Wah luar biasa, persaingan semakin sengit. Kita next nih Kak Dimas. Manakah yang benar untuk mengcommit file yang ada di ini ada pertanyaan yang terkait dengan commit file ini. Luar biasa sekali tuh. Jawabnya cepat. 1 detik lagi. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah git commit. 49 menjawab dengan benar. Tidak apa-apa yang masih salah, boleh menjawab dengan benar lagi di pertanyaan selanjutnya. Wah, Kak Novandit masih bertahan nih di posisi 1. Kita next nih Kak Dimas. Kapan kita dapat menambahkan sebuah pesan atau note ketika menggunakan Git? Nah, agak panjang ya bacanya, pelan-pelan ya teman-teman. Note-nya ada yang ngecok. Nah, dari raut-raut wajahnya banyak yang percaya diri. Antara percaya diri atau pasrah gitu. Wah, ternyata jawabannya adalah ketika akan commit. Git commit M initial commit. Ternyata yang warna hijau. Benar ya, Mas Fahmi ya? Benar, pesannya dalam tanda petik itu ya. Oh, Kak Novandi tetap bertahan di posisi 1. Kita next nih, Kak Dimas. Ayo teman-teman yang lain, boleh susul 5 besar yang masih bertahan. Mana yang dapat digunakan untuk mengecek atau status terakhir dari sebuah Git? Git status, Git log, Git check, Git push. Nah, ini jawabannya. 3 detik lagi. Ternyata jawabannya adalah Git status. 32 orang menjawab dengan benar. Kita lihat, wah ternyata tergeser. Pano Pandit terlempar dan tidak apa-apa Kak, masih ada pertanyaan lain. Boleh next Kak Dibas? Masih pertanyaan nomor 6, masih banyak nih. Untuk menjadikan staging semua file yang hanya memiliki ekstensi txt menggunakan perintah. Nah, agak mirip gitu ya, tapi bedanya gimana ya? Nah, harus fokus. 3 detik lagi teman-teman. Jawabannya adalah yang warna merah. Luar biasa teman-teman, 37 menjawab dengan benar. Wah, HS. Siapa nih HS? Oke, next Kak Dimas. Pertanyaan nomor 7. Untuk mendapatkan semua perubahan terakhir dari sebuah remote repository, perintah apa yang digunakan? Crash, pull down, pull on the master. Mana nih teman-teman, boleh? Wah, ternyata jawabannya Git pull origin master. 38 menjawab dengan benar. Luar biasa. Kita memasuki pertanyaan. Wah, HS masih memimpin ya. Next nih Kak Dimas, boleh? Oke, kita memasuki pertanyaan yang fun nih. Di luar materi. 2 poin, double poin nih. Sayuran apa yang dilarang pemerintah? Sayuran apa yang dilarang pemerintah? Ini gampang sebetulnya. Cuman perlu fokus saja. Wah, 53 menjawab dengan benar. Ternyata masih ada yang jawab yang salah. Wah, ini teman-teman fokus lagi. Jatuh Mas HS nih. Wah, turun ke nomor 3. Wah, luar biasa. Kita lanjut, Kak Dimas. Double points lagi. Buah apa yang jadi tanda film selesai maksudnya? Ini tanda film selesai. Ini gampang juga nih. Buah apa yang jadi tanda film selesai?
Selamat. Ternyata 46 menjawab dengan benar. Satu pertanyaan lagi nih teman-teman, tapi ini word cloud ya. Satu kata untuk webinar hari ini. Ini juga bisa jadi wah, luar biasa, mantap, insightful, Git now, Git glory. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Itulah 10 pertanyaan, teman-teman, untuk kita lihat pemenangnya siapa. Apakah sudah muncul nih, Kak Dimas? Wah, Kak Mar, boleh langsung dikirimkan nomor link aja ke saya atau private message. Yang kedua KHS, dan yang pertama adalah Selamat untuk 3 pemenang. Boleh langsung dikirimkan nomor link ajanya, private message ke saya atau juga private message Hello Amobile Management atas nama Kak Dimas. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Dimas. Boleh langsung di stop share saja. Oh, yang Kak Arsi katanya nanya nih, yang link filenya tadi di mana ya? Oh, maksudnya ini file PPT kah, Kak Arsi, atau apa? Oke, teman-teman. Sebelum kita akhiri acara webinar ini, saya mau dengar nih testimoni dari beberapa perwakilan. Bagaimana sih webinar hari ini dan apa yang teman-teman dapatkan? Boleh dong, siapa? Apakah ada sukarelawan yang mau menyampaikan testimoninya? Apakah ada teman-teman yang berani? Atau saya tunjuk nih? Oke, mungkin yang terlihat sama saya saja mungkin ya. Boleh nih Kak Heri Prabowo, Kak. Halo Kak, apakah bisa menyambung dengan saya? Ya. Oke Kak, gimana sih Kak testimoninya untuk webinar hari ini nih Kak? Untuk materi dan penjelasannya cukup bagus. Next-nya mungkin diadain lagi. Next-nya gimana Kak? Mohon maaf. Untuk kecil suaranya. mungkin diadain lagi untuk. Oh, diadain. Ketagihan ya Kak ya untuk webinarnya ya Kak ya. Iya. Oke, pasti Kak. Kedepannya kita akan banyak lagi webinar atau amatox dengan speaker yang luar biasa dan topik yang tentu dibutuhkan gitu oleh teman-teman. Makasih Kak Heri. Ya, sama-sama. Boleh dong kita dengar lagi nih testimoni dari Kak Rudi. Boleh Kak Rudi, halo Kak. Kak Rudi lagi mau pakai headset dulu ya Kak ya. Apakah sudah bisa terhubung nih Kak Rudi? Mungkin ada masukan, saran, testimoni untuk kami selaku panitia, juga selaku ada juga speakernya Mas Fahmi sama Mas Dika. Boleh Kak Rudi, halo. Begini Mas, terus terang saya buat ini saya 50-50 ya. Saya ada yang paham, ada yang ngerti gitu ya. Betul. Jadi gini, ada semacam ini nggak apa ya? Biar kita coba bareng-bareng gitu. Misalnya gini, coba dong praktekkan ini, masing-masing bisa menggunakan gitu. Gimana ya? Bikin semacam apa namanya tuh? Apa ya? Ya file apa yang kita semua bisa praktekin bareng-bareng. Jadi nggak satu arah, nggak kesannya ini nggak satu arah begini. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Rudi, tapi sejauh ini semangat ya Mas ya untuk ikut webinarnya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak untuk testimoninya. Tentunya ya Mas Fahmi sama Mas Dika, kedepannya pasti kita akan selalu improve ya untuk cara pembelajaran, bagaimana sih cara kita sharing ke teman-teman, biar teman-teman semua itu ngerti gitu, baik yang newbie ataupun yang udah experience, semuanya kita sama ratakan gitu. Oke, satu lagi boleh dong dari perempuan, boleh, apakah ada yang sukarelawan ingin menyampaikan testimoninya? Kak Dewi Kavita, halo Kak. Kak Dewi, apakah bisa mendengar saya Kak? Hai. Halo Kak. Boleh dong Kak. Saya sambil japrian kemana-mana, Sebenarnya menarik ya. Saya sebenarnya interested ya kalau tentang IT gitu. Dulu pernah belajar sudah long time ago. Cuman untuk kepentingannya di saya, sebenarnya ini fungsi banget. Cuman saya harus belajar lebih detail. Bagus kok ini webinarnya, aku suka.
Cuman kayaknya aku harus banyak bertanya deh nanti. Masih kurang waktunya ya Kak ya? Canggih banget. Langsung prakteknya pengen praktek juga menihese gitunya. Kudu buka-buka heula. Gitu Mas, sukses ya. Iya, terima kasih Kak. Wah, luar biasa. Aku suka. Mantap. Makasih Kak Dewi atas testimoni. Iya, sama-sama. Mungkin kita Mas Fahmi sama Mas Dika nanti kita ada webinar Git volume 1, volume 2 mungkin ya ada season-seasonnya. Jadi teori, praktek, kemudian latihan-latihannya mungkin kita akan jadikan itu masukan dan jadikan nanti bisa barangkali Git untuk desainer, Git untuk marketing itu betul. kali ya kita coba. Lebih spesialis juga ya Mas ya. Oh, gitu ya. Iya. Oke, sudah ada 3 testimoni. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Sebelum kita menutup acara nih, kita foto bersama dulu, boleh ya? Kita foto bersama. Kak Dimas, apakah bisa dibantu, Kak? Halo, Kak Dimas? Wah, nampaknya beliau tidak memakai headset, saya saja. Teman-teman boleh dong di-on-kan kameranya. Di-on-kan kameranya. Kita foto bersama, gaya bebas saja ya. Ini ada 4 slide nih, jadi mohon bersabar. Kita foto bersama. Untuk slide 1, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, masih tahan teman-teman. Masih banyak. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, tahan teman-teman. Kita ada 2 slide lagi. Untuk slide 3, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mau pantun dulu nih sebelum menutup acara. Pantunnya jalan-jalan ke negara Kenya. Cakep. Tahu-taunya cuma mimpi. Terima kasih untuk antusiasnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Saya Aditya Priyatna. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mewakili panitia juga para speaker, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Fahmi, Mas Dika, dan rekan-rekan yang sudah hadir. Saya tunggu di acara webinar dan Amatalk selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman dapat menyerap ilmu yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf ya kalau ada kurangnya dari saya dan Mas Mahar. Mohon feedbacknya diisi ya teman-teman. Formnya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Izin live ya, guys. Terima kasih Terima kasih ya, semuanya. Mak. Siap. Terima kasih. Berapa orang? 133.